Haleluya, saya ucapkan selamat bagi mempelai berdua serta kedua orang tua. Saya percaya pernikahan ini sungguh-sungguh satu kebahagiaan yang luar biasa. Saya berharap juga melalui video ini bisa menjadi berkat bagi setiap saudara semua yang mempelai berdua, dua orang tua, setiap saudara yang ikut menyaksikannya. Pesan saya, saudara, dengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh. Jadikan firman Tuhan sebagai prinsip pedoman dalam membangun rumah tangga saudara. Jadikan Tuhan pusat kehidupan. Kalau saudara jadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan, saat kita menghadapi masalah, saudara menghadapi masalah dan tidak ada jalan keluar, ada Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Kasih akan ulurkan tangannya dan menolong saudara. Dan Tuhan akan membimbing saudara senantiasa. Saya percaya ya Tuhan melimpahkan kasih karunia pada saudara. Saya rindu untuk berdoa untuk setiap saudara semua. Mempelai berdua khususnya, kedua orang tua juga. Saudara khususnya juga termasuk setiap saudara yang mengikuti atau melihat video ini. Mari kita berdoa, saya akan berdoa untuk setiap saudara. Tuhan, hamba-Mu bersyukur karena segala kasih karunia dan anugerah Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk mempelai berdua, kedua orang tua, setiap orang yang menyaksikan video ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kapanpun mereka menyaksikan, Tuhan berkatilah mereka dengan tuntunan Tuhan, dengan hati yang melekat pada Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan, pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Tuhan, setiap doa-doa yang dipanjatkan, hamba-Mu dukung dalam doa. Biarlah Tuhan ya berikan mereka jawaban doa, bahkan yang terbaik sehingga mengalami kebaikan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu doakan Tuhan limpahkan kasih karunia, anugerah, kuasa dan mujizat Tuhan. Amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kudus, kudus, kudus
Kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada, yang ada, dan akan datang. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Tuhan, kami ucap syukur saat kami memuji, kami bersatu hati Engkau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, nyatakan hadirat-Mu secara khusus bagi dua insan yang Kau kasih, Agus Ponco Supriyadi dengan Jatuh Kristiana. Tuhan, Kau telah pertemukan mereka dan Kau telah menaruh benih cinta di antara mereka. Sebelum mereka melangkah masuk dalam satu kehidupan rumah tangga yang baru, terlebih dahulu mereka datang kepadamu. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Kami serahkan Tuhan pemberkatan nikah ini sepenuhnya dalam pimpinan-Mu, dalam kasih dan anugerah-Mu. Tuhan, sendiri bekali mempelai berdua dengan kebenaran firman-Mu, dan biar pemberkatan nikah ini juga menjadi berkat bagi kami semuanya. Kami serahkan bagi kemuliaan-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama, kita naikkan satu pujian terima kasih Tuhan kepada mempelai berdua dan setiap kita yang hadir. Mari kita berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Tuhan, biarlah janji firman-Mu ini tergenapi dalam kehidupan mempelai berdua dan setiap kami yang hadir. Terima kasih Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada siang hari ini merupakan hari yang bahagia, khususnya bagi dua insan yang dikasih Tuhan, Agus Ponco Supriyadi dengan Jatuh Kristiana. Tuhan pertemukan kalian berdua, dan Tuhan juga yang menaruh benih cinta di antara mereka. Ya, jadi secara khusus juga Jatuh Kristiana, Anda sudah pernah menikah, tetapi pasanganmu sudah dipanggil Tuhan kembali, dan ketika sendirian merasa ada sesuatu yang kurang, karena firman Tuhan berkata tidak baik kalau manusia seorang diri, dan kemudian sudah berdoa, Tuhan mendengar doa. Demikian juga Agus Ponco juga berdoa, karena dengan sekian usia sudah sekian banyak, belum juga menemukan jodoh, dan Tuhan sudah mempertemukan, dan Tuhan yang menaruh benih cinta di antara mereka, Anda berdua, dan biarlah hari ini Anda berdua dengan sungguh hati datang kepada Tuhan. Kalian berdua saya percaya sudah berdoa,
sudah untuk beryakin untuk bisa hidup bersama-sama. Ya, penting sekali membangun kehidupan bersama-sama dengan baik. Kalau membangun rumah tangga dengan baik, itu juga akan menjadi anugerah, ya, membawa kebahagiaan seisi rumah. Tapi sebaliknya kalau gagal tidak membangun hubungan yang baik, juga membawa penderitaan yang berkepanjangan. Saudara, pernikahan rencana Tuhan tujuannya adalah untuk kebaikan umat manusia. Saya rindu kita semua juga bisa mengalami berkat Tuhan seperti yang di dalam firman Tuhan yang saya bacakan tadi sebagai dasar saudara sekalian. Berbahagia orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Saudara, kalau kita ingin hidup kita bahagia, termasuk mempelai berdua dan kita semua yang ada di tempat ini, kalau kita ingin hidup kita bahagia, yang pertama memiliki hati yang takut akan Tuhan. Hati yang takut akan Tuhan adalah orang yang sadar bahwa Tuhan itu ada. Dan Tuhan itu maha hadir, Tuhan maha kuasa, Tuhan maha tahu. Harus, ya sudah, harus memiliki hati yang takut akan Tuhan. Itu kunci untuk kita bisa diberkati Tuhan, disertai Tuhan dan bahagia. Dengan kesadaran bahwa Allah itu maha hadir, Tuhan maha tahu. Dan saudara yang dikasih Tuhan, orang yang takut akan Tuhan, pasti dia akan jaga hidupnya. Jadi kalau ada orang saudara, bahwa dia mengerti bahwa itu adalah sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang berdosa tapi nekat dia lakukan, ya sebenarnya orang itu tidak takut akan Tuhan, saudara. Ya. Jadi kalau misalnya korupsi itu kan sudah jelas itu perbuatan dosa, menipu itu perbuatan dosa, tapi tetap dilakukan dan dengan berbagai cara berpikir bagaimana kalau dia menipu, kalau dia korup tidak ketahuan. Ya. Tapi sekali lagi, apapun yang kita lakukan, Tuhan itu tahu. Jadi kalau nekat, ya sama dengan dia tidak takut akan Tuhan. Nah, saudara, orang yang tidak takut akan Tuhan, yang jelas saudara sekalian, firman Tuhan berkata, orang yang tidak takut akan Tuhan hidup dalam dosa adalah, dan dia akan mati di dalam maut, saudara sekalian, kehilangan kasih karunia anugerah Tuhan. Tapi kalau orang takut akan Tuhan, maka janji Tuhan adalah berbahagia. Lalu yang kesukaannya adalah firman Tuhan. Allah yang tidak bisa dilihat, tetapi Allah mengasihi umat manusia, Allah menunjukkan jalan bagaimana supaya kita hidup dengan bahagia. Tuhan yang sudah memberikan petunjuk, Alkitab ini memberikan petunjuk bagi kita. Bagaimana kita membangun rumah tangga, bagaimana dalam kehidupan kita bekerja, bagaimana kita mengatur rumah tangga kita, bagaimana kita mengatur keuangan dan sebagainya. Semua tertulis di dalam Alkitab, saudara. Dan ketika kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan, janji Tuhan adalah berbahagia. Jadi kalau mempelai berdua, kalian berdua sungguh-sungguh ingin rumah tanggamu bahagia, mesti hidup dengan sesuai dengan firman Tuhan. Ini janji Tuhan. Dan ternyata bukan hanya bagi kalian berdua, tapi sampai anak cucu. Ya, anak cucunya diberkati, menjadi orang-orang yang perkasa, orang-orang yang berhasil, sukses. Lalu harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Dan tidak jadi berkelimpahan, berkecukupan, ya, tidak miskin. Ada harta dalam rumahnya, diberkati. Lalu kebajikan untuk selamanya, artinya bisa menolong orang lain, bisa berbuat baik. Nah, ini yang menjadi satu kerinduan. Dan ini berkat yang Tuhan berikan bagi setiap kita yang takut akan Tuhan, yang mencintai firman Tuhan, yang kesukaannya adalah firman Tuhan. Oleh sebab itu saya ajak mempelai berdua dalam hidupmu, masa depanmu, kalau ingin bahagia mesti seperti itu. Kalian berdua harus memiliki hati yang takut akan Tuhan. Dan kemudian juga menyukai firman Tuhan. Maka seluruh hidupmu akan diberkati Tuhan. Dan saat ini saya ajak Anda berdua, juga yang sudah berdoa dengan yakin bahwa orang yang ada di sampingmu adalah jawaban doa pemberian Tuhan yang terbaik. Terima satu dengan yang lainnya sebagaimana adanya, ada kelebihan, ada kekurangannya, tetapi lihatlah sisi yang baik dan bersyukurlah dengan pasanganmu. Kalian ingin bahagia itu bagaimana engkau nilai pasanganmu. Saudara, ya, bagi Bapak Ibu yang sudah menikah, Anda kalau ingin bahagia, bagaimana kau lihat pasanganmu? Ya. Kalau kau semakin menghargai pasanganmu, kau semakin mencintai pasanganmu, kau semakin sayang dengan pasanganmu, ya rumah tanggamu bahagia. Sudah itu. Jadi kalau kamu menghargai suamimu, ya istri yang menghargai suaminya, dia sayang dengan suaminya, bangga dengan suaminya, dia bahagia. Demikian juga suami yang cinta istri,
mengasihi perhatian sama istri, oh dia bahagia. Jadi seberapa kau menilai pasanganmu, itu menentukan kebahagiaan saudara. Jadi mempelai berdua, mesti ada kekurangannya. Tapi lihatlah sisi yang baik, maka engkau akan bersyukur. Dan saat ini juga saya ajak Anda berdua, minta kepada Tuhan. Tuhan berkati pernikahan saya, Tuhan berkati pernikahan saya. Maka Tuhan pasti akan memberkati pernikahan Anda berdua. Sudah yang dikasih Tuhan, di kita, gereja kita, ya juga Bapak Gembala Sidang kita rindu setiap jemaat yang diberkati, benar-benar rumah tangganya diberkati dan bahagia. Maka di gereja ada bimbingan pranikah sebelum menikah, mereka mendapat bimbingan dan juga konseling pranikah, dan setelah itu juga mendapatkan pelayanan pemberkatan nikah. Tujuannya supaya mempelai berdua bahagia. Dan juga gereja memberikan sebuah kenang-kenangan, yaitu sebuah Alkitab yang dari gereja berikan adalah untuk, ya, bukan untuk disimpan di lemari buku, tapi dibaca dan direnungkan. Dibaca dan direnungkan dan dilakukan. Ketika engkau mendengar, engkau membaca dan engkau melakukannya, merenungkan dan melakukannya, jaminannya pasti, ya, bukan semoga, tapi rumah tanggamu pasti rukun, harmonis, dan bahagia. Jadi Bapak Ibu yang sudah menikah, mari kita lihat kehidupan rumah tangga kita masing-masing. Apakah rumah tangga kita rukun, harmonis, dan bahagia? Kalau kita berjalan sesuai firman Tuhan, maka rumah tangga kita pasti rumah tangga yang harmonis dan bahagia. Saya ajak mempelai berdua mengawali kehidupan rumah tanggamu, silakan dibuka di pita yang merah. Ini dasar, ya, dasar kehidupan kita, saudara sekalian. Di dalam Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37, ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Satu kali Tuhan Yesus itu ditanyai orang-orang Farisi, adalah orang-orang ahli Taurat, orang yang belajar agama. Orang yang belajar agama. Kalau sekarang ya seperti pendeta, romo, kemudian juga pastor, ya mungkin juga ulama, saudara, yang belajar agama, yang belajar tentang Allah, saudara. Sengaja bertanya pada Tuhan Yesus, dari hukum-hukum yang Allah berikan, mana yang paling penting? Ada 10 hukum Taurat, mana yang penting? Ya, ada yang pertama, jangan ada ilah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan kau buat patung apapun dan menyembahnya. Yang ketiga, jangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Yang keempat, kuduskan hari Sabat. Kelima, hormatilah orang tuamu. Dan seterusnya, saudara, ada 10 hukum Taurat. Mana yang paling penting? Kalau Tuhan menjawab salah satu, maka mereka akan berkata, berarti yang lain kurang penting. Tetapi Tuhan menjawabnya di ayat yang ke-37, ya, ayat 37. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan. Itulah hukum yang pertama dan yang utama. Hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara, Tuhan Yesus kemudian menjawab, dan biarlah kita perhatikan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi hukum-hukum yang ada di dalam Alkitab itu jumlahnya ratusan, saudara sekalian, begitu banyak peraturan dan sebagainya. Kalau diringkas, hanya 2 hukum ini saja. Hukum yang pertama dan yang utama adalah hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana kualitas hubungan kita dengan Tuhan itu menentukan kualitas kehidupan rohani kita. Sikap hati kita kepada Tuhan itu seperti apa? Apakah benar kita memiliki hati yang takut akan Tuhan? Apa benar kita sungguh-sungguh mencintai firman-Nya? Nomor 1, hubungan kita dengan Tuhan. Kalau Agus Ponco, kalau engkau sungguh-sungguh mencintai Tuhan, maka engkau akan mengasihi istrimu. Engkau akan mengasihi, ya namamu Jatuh. Akan mengasihi Jatuh, ya. Demikian juga Jatuh. Kalau engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka engkau akan jadi istri yang mengasihi suami. Kuncinya itu, saudara sekalian. Dan kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka dalam hidup kita bekerja ataupun dalam segala sesuatunya, kita pasti jadi orang jujur. Nomor 1, hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana kita membangun hubungan dengan Tuhan? Oleh sebab itu, saudara sekalian,
mempelai berdua, awali kehidupanmu senantiasa utamakan Tuhan terlebih dahulu. Firman Tuhan berkata, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan. Ya, nomor satu, ketika kita bangun tidur, nomor satu cari Tuhan terlebih dahulu. Bangun hubungan dengan Tuhan, bangun mesbah di dalam keluarga. Suami istri kalau bisa bangun bersama-sama, jam yang sama, berdoa bersama-sama. Suami berdoa untuk istri, istri berdoa untuk suami. Kalau sudah punya anak, doakan anak-anak. Kalau anak-anak sudah cukup besar, ajari anak-anak supaya berdoa untuk orang tua. Nah, rumah tangga yang dibangun demikian, ada doa saudara sekalian, maka di situ pasti ada anugerah berkat Tuhan, ada perlindungan Tuhan. Jadi nomor satu hubungan kita dengan Tuhan terlebih dahulu. Sekali lagi, kalau kita mengasihi Tuhan itu kunci nomor satu. Itu yang menentukan jalan hidup kita seperti apa, saudara sekalian. Firman Tuhan berkata, kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita akan taat melakukan perintah Tuhan. Dan semua perintah Tuhan itu sebenarnya ringan, bukan berat. Dan segala perintah Tuhan itu senantiasa membawa kita di dalam kehidupan yang diberkati, yang kehidupan yang bahagia, dan kehidupan yang memberikan anugerah keselamatan yang kekal. Tapi sayang saudara sekalian, orang tidak suka baca firman Tuhan. Tuhan sendiri memberitahu kepada Yosua, kalau engkau ingin berhasil, jangan lupa kau memperkatakan firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan, maka perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Jadi kalau kita ingin hidup kita berhasil, kalau kita ingin membangun rumah tangga yang berhasil, rumah tangga yang bahagia, saudara sekalian, kita ingin membangun kehidupan usaha, keuangan kita, jangan lupa perkatakan firman Tuhan, baca firman Tuhan, diperkatakan, lalu direnungkan, kemudian dilakukan, pasti, bukan semoga, pasti rumah tangganya, pasti kehidupan kita diberkati dan bahagia. Jadi kalau ada sebuah rumah tangga tidak bahagia, kalau ada sebuah rumah tangga yang tidak bahagia, bahkan sampai terjadi perceraian, saya pastikan salah satu atau dua-duanya tidak melakukan firman Tuhan. Kalau dua-duanya melakukan firman Tuhan, rumah tangganya pasti rukun dan harmonis. Bukan semoga, pasti saudara ya. Karena di dalam firman Tuhan itu hanya ya dan tidak saudara. Kalau kau tidak melakukan, ya sudah. Kehidupan rumah tanggamu bisa amburadul. Kalau kamu melakukan, engkau taat, engkau akan membangun rumah tangga yang rukun. Ada perintah-perintah yang harus dilakukan mempelai berdua. Begitu engkau melakukan, maka itu akan membawa Anda dalam kehidupan yang diberkati Tuhan. Anda berdua ingin bahagia? Ingin diberkati Tuhan? Nomor satu, ya. Hubunganmu dengan Tuhan itu lebih dahulu. Kalau kita disertai Tuhan, kalau hidup kita itu disertai Tuhan, kalau kita, ya Tuhan yang terus mendampingi, membimbing kita, ya tidak ada sesuatu pun yang tidak mungkin saudara ya. Pasti saudara, kalau disertai Tuhan, Tuhan turut bekerja, Tuhan turut membangun saudara sekalian. Hidup nomor satu disertai Tuhan. Orang yang disertai Tuhan adalah orang yang takut akan Tuhan. Yang kesukaannya ada firman Tuhan. Selama kita berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, pasti ada dalam perlindungan dan berkat Tuhan. Nah, yang kedua adalah kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Ya. Tuhan perintahkan kita harus mengasihi sesama kita. Siapa sesama kita? Aku sponsor, sesamamu siapa? Masuk jatuh. Semua manusia. Semua manusia, ya, semua orang. Kasihlah semua orang. Kasihlah sesamamu. Termasuk yang nipu kamu, yang menfitnah kamu. Iya, semua yang merugikan, yang menfitnah, yang membuli, yang menjelek-jelekkan. Saudara sekalian, tapi kasihlah semuanya. Itu perintah Tuhan. Kalau mengasihi orang yang mengasihi, itu umum, semua bisa. Tapi Tuhan berkata semua orang, termasuk yang menyakiti, yang melukai hati kita. Kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Nah, itu yang membuat kita bisa berbahagia. Hidup itu bahagia, tidak punya musuh. Ya,
Tapi saudara sekalian, sekarang ini, zaman ini saudara, roh pemecah belah itu sedang bekerja. Sering suami istri dipecah belah, ya. Sering dibuat pemecahan sehingga suami istri bertengkar terus saling menyerang, saling menjelek-jelekan, ya, saling menyakiti. Itu suami istri belajar jangan saling menyakiti. Itu bojomu dewe, onek-onek itu bojomu saudara. Ya kalau pasanganmu sakit sebenarnya ya kamu ya sakit. Suami istri itu seperti kepala dan tubuh jadi satu. Jadi kalau istri yang cerewet, wah terus ya jelek-jelekan suaminya, merendahkan suami, ya melukai suaminya, melukai dirinya sendiri. Dia sendiri tidak bahagia. Keliru saudara. Maka firman Tuhan benar. Kasih sesamamu, terlebih lagi pasangan hidupmu. Kalau engkau mengasihinya, kau bangga, kau senang, kau bahagia saudara. Kalau ingin bahagia sebenarnya sederhana, senang be pasangannya. Karena hidup bersama-sama, nanti satu rumah, satu kamar, satu tempat tidur ya. Kan hidup bersama-sama. Nah, kalau senang dengan pasangannya ya suasana jadi menyenangkan. Perhatikan saja saudara, begitu dia tidak senang dengan pasangannya, sejak saat itu dia mulai tidak bahagia. Kalau itu dibiarkan terus, akhirnya dia kecewa. Kenapa aku kawin dengan dia? Nyesel. Dan kalau sudah menyesal, pikirannya mau pisah. Kalau sudah gitu pekerjaan iblis, supaya terjadi perpisahan. Sudah perceraian itu bukan kehendak Tuhan. Kalau seorang hakim menceraikan sebuah pernikahan itu, ibaratnya hakim itu penggal kepala, ya, antara tubuh dan kepala ini dipenggal, dipisahkan, suami dan istri dipisahkan. Dua-duanya terluka. Dan semua jadi tidak baik, ya saudara. Pernikahan membuat dua keluarga ini jadi satu melalui anaknya, ya. Tapi perceraian memisahkan dua keluarga yang tadinya jadi satu dipisahkan. Nah, kalau terjadi perceraian nanti jadinya apa? Bekas besan, bekas mantu, bekas mertua, bekas bojo. Semua jadi bekas. Jangan kau membuat apa yang Tuhan beri jadi sebuah bekas. Tanggung jawab di hadapan Tuhan. Tapi apa yang Tuhan berikan, dijaga, dibangun sungguh-sungguh. Dan akhirnya, ya yang nikmati juga kita sendiri saudara. Kalian berdua, kasihlah samamu, kasihlah pasanganmu, cintai pasanganmu. Sudah pikir gitu, kalau ingin bahagia ya, aku sponsor kamu ingin bahagia, aku ingin jatuh bahagia, aku ingin buat dia senang. Apa yang bikin dia susah aku tidak tak lakukan, apa yang membuat dia sakit hati tidak aku lakukan. Berjuang, kalaupun sempat melakukan ya cepat minta maaf. Demikian juga jatuh kalau engkau ingin bahagia, ya buat aku itu bagaimana biar bisa senang, bahagia, menghargai dia. Kamu senang sendiri. Ya, yang sudah menikah, Bapak Ibu Saudara sekalian harus senang dengan pasangannya. Ini Bapak Ibunya jatuh. Ya, Bapak Ibu ya, suami istri. Bisa berdiri sebentar. Bisa saling berhadapan. Iya. Dulu waktu anaknya menikah pernah saya tanya enggak? Belum ya? Wah, pinjem. Iya. Bapak sudah menikah berapa tahun? Tahun berapa menikahnya? 77. 77 itu sudah 47. Sudah 47 tahun. Ya, 47 tahun. 3 tahun lagi kawin mas. Ya. Kalau dikalikan 365 hari, itu 47. Itu sudah 17.000 hari. 17.000.
urip bersama-sama 17.000 hari. Pernikahan itu sebuah perjalanan. Mulai dari muda sampai jadi tua. Dan Tuhan sendiri firman-Nya juga indah, saudara. Sampai masa tuamu, sampai putih rambutmu, aku tetap setia, tetap ada bersama. Pastinya seperti itu ya. Nikah itu gitu. Perjalanan yang panjang. Nah, saya ajak riwe ya Pak. 47 tahun. Eling-eling meneh ya Bu ya. 47 tahun yang lalu. Dulu Bapak dan Ibu itu dijodohkan apa dapat sendiri Pak? Dapat sendiri. Oh, dapat sendiri. Masih ingat pertama ketemunya di mana? Ketemunya waktu melayani di Muda-Mudi itu loh. Ketemunya di gereja? Enggak, ya di tempat orang punya kerja aja. Oh, tempat orang punya kerja. Oh gitu. Jagong gitu ya, apa? Oh, jagong. Apa tuh? Ya, jadi apa, itu loh Muda-Mudi. Oh, jagong. Sinoman. Oh, jadi sinoman. Oh, gitu. Wah, Ugabe tertawa ya. Jadi sinoman melayani ya, terus dapat upah ya toh. Terus dapat upah, dapat pasangan hidup ya. Waktu jadi sinoman terus lihat dia tertarik, Pak. Iya, cantik sekali. Oh, cantik sekali gitu. Kan sinoman gadis-gadis kan banyak. Iya. Dari di antara itu pemandangan Bapak Ibu ini tercantik ya, Pak ya. Oh. Iya. Nah, terus enggak ada lainnya. Oh, enggak ada lainnya. Terus caranya nyedaki gimana, Pak? Masih ingat? Ya agak takut gitu. Oh, takut-takut ya. Terus pertama gimana, Pak? Ya kalau diterima, kalau enggak. Gitu. Maksudnya mendekati gitu. Iya. Iya. Bu, waktu didekati Bapak gimana perasaannya? Dulu ibu itu yang deketin apa cuma Bapak atau ada pemuda yang lain? Banyak. Hah? Ada berapa? Ada banyak Bu? Oh ya, kalau lihat ibu ini dulu itu ya cantik ya. Nah, kalau cantik memang sing ngejar cukup banyak ya. Lalu dari sekian pemuda yang mengejar, kenapa ibu pilih Bapak? Loh, lah, ya perasaan ibu karena apa ibu kau pilih Bapak gitu? Ya, saling itu sudah jodoh. Oh, sudah jodoh. Ya, Pak sudah 47 tahun. Sekarang berterima kasih sama istri. Kalau Bapak sampai hari ini masih seger, sehat, karena ibu yang melayani Bapak. Ya, sudah melayani banyak hal sampai bersama-sama membesarkan anak. Ya. Dan cucu mungkin ya. Silakan ucapkan terima kasih sama istri. Saya terima kasih sama istri saya yang telah melayani saya dan anak-anak cucu-cucu saya sampai sekarang. Diberi kesehatan, ketentraman, kebahagiaan sampai hari-hari berikutnya. Iya. Terima kasih. Iya, mesti gitu. Ya, sekarang ibu juga terima kasih sama suami. Ya, silakan Bu. Ya ngomong aja, itu lo bisa lo. Lihat suaminya, jangan lihat saya. Iya. Ya udah, terima kasih ya Bapak. Menjalankan dari ibu dan anak-anak, ngasuh anak-anak. Iya. Semua sekarang sampai dulu dah. Iya Bu. Senang ya Bu ya, punya suami seperti ini ya. Silakan Pak dicium istrinya. Loh silakan, itu sah-sah saja loh, itu benar. Ayo silakan Pak, dicium Pak, dirangkul dulu Pak. Loh adu batuk, itu adu batuk. Iya. Jatuh, kamu senang Bapak Ibu berukun? Nah, silakan duduk. Anak suka, anak bahagia. Kalau lihat Bapak Ibunya rukun. Kunci untuk bahagia seisi rumah. Kalau suami istri itu rukun. Itu membuat seisi rumah menjadi bahagia. Itulah yang Tuhan rindukan di dalam pernikahan. Tapi ingat, iblis suka merusak.
untuk menghancurkan rumah tangga. Begitu suami istri mulai saling menyerang, saling melukai, mulai tidak rukun, saling menyalahkan, sejak saat itu kebahagiaan hilang. Dan bukannya suami istri, tapi anak-anak juga ikut menderita. Jadi bangun saling mengasihi. Kasih selalu ingin berbuat yang baik. Ya. Ini suami istri. Suami istri bisa berdiri sebentar. Ya, ini kalau kelihatannya wakil dari orang tua ya. Yang kakak yang mana? Oh, kakaknya. Oh, yang tertua. Silakan saling berhadapan, Pak. Monggo, Pak. Sudah nikah berapa tahun? Ini ya 3 tahun. Ini sambung. Istri yang dulu meninggal dunia. Oh, ini dapat istri lagi. Ya. 3 tahun. Bapak punya anak? Punya. Oh. Terus ibu ikut bantu membangun ya? Ya. Nah, kalau hidup bersama sambung, ya tetap seperti tadi. Harus saling mengasihi, saling mencintai. Memang lebih sulit karena ibu ya sebelumnya punya anak. Nah, juga itu ya, tapi harus rukun-rukun. Pak, terus ucapkan terima kasih sama istri dulu. Gimana, ucapkan terima kasih sama istri, sudah 3 tahun. Masih ada, ya di deket, makin di deket. Terima kasih sudah mendampingi aku 3 tahun bersama-sama. Iya, silakan Bu, ucapkan terima kasih. Nih, sama-sama. Aku juga makasih udah mendampingi 3 tahun dalam rumah tangga. Iya. Sudah 3 tahun. Wis gerjekan terus apa Bu? Iya. Silakan Pak Ticium istrinya. Oh, laki 3 tahun kudunya ya yang mesra gitu ya, masih anget-anget orang 3 tahun. Ya. Silakan duduk, Pak. Bapak Ibu sekali lagi. Bapak Ibu yang sudah menikah, Anda perhatikan. Pasanganmu itu pemberian Tuhan yang terbaik. Cintai pasanganmu. Sayangi pasanganmu. Maka engkau bahagia. Memang ada kekurangannya pasangan kita. Ada hal-hal yang mungkin jengkelkan. Tapi tetap belajar. Apa yang Tuhan perintahkan itu dilakukan. Itu pasti membawa kebahagiaan. Nanti berjalannya waktu, tambah hari tambah akan lebih indah, saudara. Tapi kalau nuruti pekerjaan iblis, makin lama makin jelek rumah tangga kita, makin hancur rumah tangga kita. Tergantung kita mau nurut mana, saudara. Memang tidak sempurna setiap orang. Tapi kalau kita hidup sesuai firman Tuhan, pasti bahagia. Silakan mempelai buka di pita yang biru. Efesus pasal 5 ayat yang ke-22 sampai dengan nanti ya. Efesus pasal 22, Efesus pasal 5 ayat 22. Itu bagi istri-istri. Perintah firman Tuhan untuk istri-istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Nilai seorang istri tunduk pada suami adalah seperti jemaat kepada Kristus. Tunduk benar-benar 100% tunduk. Dan ketika istri tunduk menghargai suaminya, bangga dengan suaminya, dia bahagia. Dia bisa menikmati hidup rumah tangganya, bisa bergairah dengan suaminya, bisa mesra dengan suaminya. Dia bisa menikmati hubungan dengan suaminya dengan baik, ya, bisa menikmati. Tapi begitu tidak menghargai, sejak saat itu juga dia tidak bisa melayani dengan baik. Dia bisa bergairah, ya. Harus senang, harus bangga dengan pasangannya. Ya. Lalu prinsip yang kedua adalah, hai suami, kasihlah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Suami mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat. Kasih yang rela berkorban. Ketika seorang suami mengasihi istri, dia mengasihi dirinya sendiri, dia bahagia. Jadi suami jangan KDRT. Jangan keras. Memang seisi rumah jadi takut, tapi tidak bahagia. Si suami itu sendiri tidak bahagia, apalagi seisi rumahnya tidak bahagia. Tapi kalau jadi suami yang mengayomi, yang sayang dengan istri, yang sayang dengan anak-anak, membuat suasana rumah tangga jadi
indah, menyenangkan saudara. Oh kalau otoritas keras dan seperti itu, dia sendiri tertekan, terlebih lagi orang sekitarnya pasti tertekan, tidak bahagia. Maka Tuhan ajarkan, kasihlah ya, istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Lalu prinsip yang ketiga, hormatilah orang tuamu. Kalau kita menghormati orang tua kita, kita menghargai orang tua kita, maka firman Tuhan memberikan janji, berbahagia dan panjang umurnya. Ya, bahagia dan panjang umur ya. Lalu prinsip yang keempat, kalau Tuhan memberikan karunia anak, anak itu adalah anugerah dari Tuhan, tapi sebuah tanggung jawab. Didik anakmu di dalam takut akan Tuhan. Sehingga anak-anak nanti jadi anak-anak yang ilahi, anak-anak yang perkasa, anak-anak yang diberkati, sehingga orang tua juga ikut bangga dengan anak-anaknya. Ya. Harus dididik di dalam Tuhan. Ya, nanti kalau Tuhan karuniakan anak, bawa anak-anak itu kepada Tuhan. Supaya Tuhan terus ya, membimbing anak-anaknya sehingga menjadi anak-anak ilahi. Kalau 4 hal ini, prinsip ini kau bangun, maka rumah tanggamu akan menjadi kokoh, diberkati dan bahagia. Saya undang mempelai berdua bangkit berdiri. Ya. Alkitab dan bunga bisa ditaruh dulu. Saling berhadapan, saling berpegangan tangan. Ya. Agus Ponco, kamu mencintai Jatuh? Iya. Kenapa kamu jatuh cinta sama dia? Karena ya cantik, cantik gitu. Oh cantik. Ya. Kamu senang dengan dia? Iya. Ya, harus gitu ya. Kalau senang dengan orangnya bahagia. Nanti kamu bisa nikmati hidup rumah tanggamu. Jatuh, kamu cinta sama Agus? Ya, saya mencintai. Ya. Kenapa kamu cinta sama dia? Dia perhatian. Oh, perhatian. Sayang sama anak saya. Oh, sayang dengan anakmu. Ya. Jadi jadilah suami yang perhatian sama istri ya. Ya. Sebelum kalian dipersatukan, terlebih dahulu kalian berdua akan saling menyatakan ikrar janji di hadapan Tuhan. Sebelumnya saya ajak Anda untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di dalam surga, sani dua insan yang kau kasih, Agus Ponco Supriyadi dengan Jatuh Kristiana, mereka berdua akan saling menyatakan ikrar janji mereka. Biarlah Engkau menjadi saksi di antara mereka berdua. Dan oleh pertolongan-Mu Roh Kudus, mereka dapat menggenapi setiap ikrar janji mereka. Kami serahkan ikrar janji ini di dalam kasih anugerah berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Ya. Tetap posisinya saling berhadapan. Pada saat engkau membaca ikrar janji dengan kesadaran bahwa Tuhan sendiri menjadi saksi Anda berdua. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada Agus Ponco Supriyadi, silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, Kalau mic-nya didekatkan, mic-nya didekatkan. Saya Agus Ponco Supriyadi menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Jatuh Kristiana yang berada di depan saya ini mulai saat ini menjadi istri saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia mengasihimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya, membimbing dan melindungi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita. Yaitu sebagai suami yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengar ikrar janji dari mempelai pria. Saya beri kesempatan kepada mempelai putri Jatuh Kristiana, silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya Jatuh Kristiana menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Agus Ponco Supriyadi yang berada di depan saya ini mulai saat ini menjadi suami saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia tunduk kepadamu seperti jemaat tunduk kepada Kristus, menolong dan mendampingi dengan kasih setia saya baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai istri yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah janji saya. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengar ikrar janji kepada mempelai berdua. Ikrar janji itu bisa disimpan dengan baik-baik. Demikian juga mempelai berdua akan mengungkapkan cinta kasih melalui penukaran cincin. Cincin ini dibuat dari emas, emas melambangkan kemurnian dan dibuat melingkar, tidak ada ujung pangkalnya. Biarlah ini merupakan ungkapan cinta kasih dari mempelai berdua
saling mencintai dengan cinta kasih yang murni, yang tulus dari sekarang sampai selama-lamanya. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada Agus Ponco, kenakan cincin dan kasih-Mu, bahwa Engkau akan mencintai dan mengasihinya dari sekarang sampai selama-lamanya dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga saya beri kesempatan kepada Jatuh, kenakan cincin dan kasih-Mu, bahwa Engkau akan mencintai dan mengasihi Agus Ponco Suprianto dengan kasih yang tulus dan ikhlas, ya, dengan kasih Kristus. Demikian mempelai berdua telah saling menyatakan ikrar janji dan tukar cincin. Tibalah saatnya bagi mempelai berdua untuk sujud di hadapan Tuhan. Inilah saat yang terpenting bagi mempelai berdua. Dengan iman, dengan percaya, orang yang ada di hadapanmu adalah pemberian Tuhan yang terbaik. Saat ini datanglah kepada Tuhan dengan sungguh hati, dengan iman, dengan percaya, dan dengan sungguh-sungguh minta kepada Tuhan memberkati pernikahan Anda berdua. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita satukan, kita serahkan mempelai berdua. Serahkan hidupnya pada Allah. Ku serahkan, ku serahkan hidupnya pada Allah. Ku serahkan, ku serahkan, ku serahkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tuhan, atas kehendak-Mu bagi dua insan yang Kau kasih, Agus Ponco Suprianti dengan Jatuh Kristiana, mereka berdua saat ini sujud di hadapan-Mu. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, dalam kuasa dan otoritas-Mu, segala kuasa yang hendak menghalangi, merintangi, dan mencuri berkat-berkat-Mu, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami patahkan kutuk dari nenek moyang leluhur dan orang tuanya, kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan, kutuk sakit penyakit, kutuk kemandulan, kutuk perceraian, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, ampunilah mereka berdua, sucikan dan kuduskan. Bila segala berkat ini turun atas mereka berdua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diteguhkan, dikuduskan, dan diberkati pernikahan Agus Ponco Suprianti dengan Jatuh Kristiana di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati Agus Ponco Suprianti, jadikan dia suami yang takut akan Kau, suami yang mengasihi istri dan anak-anaknya, suami yang bertanggung jawab atas rumah tangganya. Tuhan berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan, Tuhan menjadikan dia berhasil dan beruntung. Tuhan urapi dengan pengurapan imam, sehingga menjadi kepala rumah tangga yang berkenan di hadapan-Mu, dan sebagai suami yang setia kepada keluarga. Tuhan berkati Jatuh Kristiana, jadikan dia istri yang takut akan Kau, istri yang mengasihi suami dan anak-anaknya, istri yang menjadi penolong pendamping yang setia. Tuhan berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan, Tuhan Kau membuatnya sukses dan berhasil. Dan melalui kehidupannya anggur yang manis mengalir dalam kehidupan rumah tangganya yang membawa kesukacita dan kebahagiaan. Tuhan berkatilah rumah tangga ini dengan segala berkat-berkat yang telah Tuhan janjikan melalui leluhur kami Bapak Abraham, Ishak, Yakub, turun atas mereka. Diberkatilah rumah tanggamu dengan berkat-berkat rohani, roh takut akan Tuhan, dengar-dengaran firman Tuhan dan taat melakukan firman Tuhan.
diberkati dengan berkat-berkat jasmani, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga, diberkati dengan keturunan ilahi, anak-anak yang menyukakan orang tua, yang berguna bagi bangsa dan negara, diberkati dengan berkat materi, kekayaan, kelimpahan dan kehormatan, diberkatilah engkau dimanapun kau berada, keluar masukmu Tuhan menyertai dari sekarang sampai selama-lamanya, dan sekinah glory ada dalam rumah tanggamu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-berkat-Mu, dan di dalam namamu Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Ya. Silakan mempelai berdua bangkit berdiri, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian mempelai berdua telah sah menjadi suami istri di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Silakan kembali saling berhadapan. Ya, silakan Agus Ponco untuk membuka cadarnya. Ya, sampai ke belakang, dibuka sampai ke belakang. Iya. Silakan jatuh pegang pundak suamimu. Ya, tangan dua. Dan Agus Ponco pegang pinggang istri. Ya. Agus Ponco, wanita yang kau pegang pinggangnya adalah teman hidupmu. Untuk berhidup bersama-sama, berjalan bersama-sama mulai hari ini sampai salah satu dipanggil Tuhan. Demikian juga jatuh, laki yang kau pegang, pria yang kau pegang pundaknya adalah pria yang akan menemani kau hidup bersama-sama mulai hari ini sampai salah satu dipanggil oleh Tuhan. Ya. Bangun rumah tanggamu dalam kasih. Sekarang silakan nyatakan kasihmu kepada pasanganmu. Silakan Agus Ponco berikan ciuman yang manis pada istri, kening pipi kiri kanannya. Silakan pipi kiri kanannya. Iya, ganti jatuh yang cium suami. Iya. Ciumannya kilat ini ya. Iya, di sini kilat, tapi nanti kalau di rumah enggak boleh kilat-kilat ya. Yang mesra ya. Oke. Dari gereja akan memberikan akte. Anda berdua sudah jadi suami istri yang sah. Bisa ditaruh dulu. Ya, silakan mempelai datang pada orang tuanya jatuh. Ya, bersama-sama. Ya, silakan jatuh ucapkan terima kasih jatuh di hadapan ibu. Ya, silakan ucapkan terima kasih sama ibu. Ya. Terima kasih. Bapak ibu. Ya. Untuk kedua orang tuaku. Yang sampai saat ini mengasihi saya, sabar menghadapi sikap dan kelakuan saya. Saya mengucapkan terima kasih. Iya. Bapak atau Ibu yang mau ngasih nasihat silakan. Oh, jatuh mau ngomong lagi. Oh, sudah. Ya, saya sebagai orang tua hanya bisa mendoakan semoga dalam menjalani rumah tangga diberi kesehatan, kekuatan, ketentraman sampai hari-hari berikutnya. Iya. Silakan, kalau sudah silakan mempelai sungkem sama orang tua. Doa restu orang tua sangat besar anugerahnya menjadi bekal bagi mempelai berdua dalam membangun rumah tangga. Lemah lembut, sabar sederhana, cinta itu. Silakan mempelai memberikan ciuman pada orang tua. Ya. Pindah posisi. Ya. Menderita
Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami kepada wakil orang tua bisa berdiri. Silakan memberikan. Terima kasih, langsung aja. Ya, silakan. Ya. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu. Kepada mempelai berdua, Agus Ponco Supriyadi dengan Jatu Kristiana, dengarkan firman Tuhan. Sejak hari ini kamu bukan lagi dua tetapi satu. Dan apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Jagalah kehidupan rumah tanggamu di dalam takut akan Tuhan dan dalam kesetiaan. Karena Anda berdua harus bertanggung jawab kepada Tuhan yang mengaruniakannya. Jaga kesucian, kekudusan pernikahan. Sekali lagi, jangan kau mencemarkan tempat tidur, tapi jaga kesucian karena bertanggung jawab kepada Tuhan yang mengaruniakannya. Kepada kedua orang tua dan wakil orang tua, lepaskanlah otoritasmu atas kehidupan mempelai berdua. Biarlah mereka bisa membangun rumah tangga mereka sendiri, dukung dalam doa. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah menyelesaikan pemberkatan nikah pada siang hari ini. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan akhiri di dalam doa. Terima kasih Tuhan, Tuhan hadirat-Mu sepanjang ibadah pemberkatan nikah dari dua insan yang Kau kasih, Agus Ponco Supriyadi dengan Jatu Kristiana. Kami kembali bersatu hati kami serahkan, bahtera rumah tangga mempelai berdua sepenuhnya di dalam kasih anugerah berkat-Mu Tuhan. Hari demi hari yang mereka lalui senantiasa di dalam pimpinan dan anugerah berkat-Mu Tuhan. Tuhan berkati kesehatan mereka, berkati juga keturunan mereka, anak, dan juga segala apa yang dikerjakan, keuangan, Tuhan berkati. Kami juga berdoa untuk orang tua dan wakil orang tua, Tuhan berkati mereka dan biarlah mereka juga bisa melihat kebahagiaan dari mempelai berdua. Tuhan berkati kesehatan mereka, segala pekerjaan usaha dan keuangan mereka. Tuhan berkati juga setiap kami yang hadir di tempat ini dengan berkat-berkat yang sama. Kami berdoa untuk setiap acara yang masih dilanjutkan mempelai berdua, biarlah semua berjalan penuh dengan sukacita. Dan kalau sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing di dalam perlindungan anugerah dan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Saya undang mempelai berdua bersama orang tua dan wakil orang tua maju ke depan, kemudian menghadap para hadirin. Saya undang Bapak Ibu Saudara yang hadir untuk memberi ucapan selamat kepada mempelai berdua. Kasih-Mu tiada berkesudahan, betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus, Hosana, Hosana, Hosana. Betapa mulia Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan, betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan,
Betapa mulia namamu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku tinggikan Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia namamu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Segenap pelayan Tuhan yang bertugas pada siang hari ini mengucapkan sekali lagi selamat berbahagia kepada Agus Ponco dan Jatuh Kristiana. Selamat berbahagia menjadi keluarga yang sakinah glory. Tuhan Yesus memberkati.